Oke, selamat datang channel Jordan. Nah, di video kali ini kita akan mengganti ban si Fortuner ini ya. Nah, kalau sebelumnya kita udah pernah ganti si Pajero ya, keempat bannya kita udah ganti full bersamaan kan waktu itu. Itu kita, tapi kalau Pajero itu kita gantinya ban yang sama ya, sama persis bawaan kayak pabrik Dunlop ya, Dunlop AT25 kalau nggak salah. Nah, Fortuner juga sebenarnya sama aja bannya kayak Pajero, persis, ukuran juga persis. Bawaannya cuma ada sedikit beda, dia logonya PT. Nggak tahu bedanya apa, tapi sama-sama Dunlop juga. Nah, cuma Fortuner ternyata gantinya lebih cepat. Kalau Pajero dulu kan gantinya setelah 4 tahun setengah ya kalau nggak salah, dan kilometernya itu sekitar 62.000 kalau nggak salah, nyampe 62.000. Nah, kalau sekarang si Fortuner ini itu kilometernya, odometernya ya maksudnya, itu udah baru 54.800 dan dia udah minta ganti. Ya sebenarnya sih kita ganti karena kita waktu itu, ini kan lagi musim hujan di bulan Maret ini, Februari Maret ini, itu kita sempat kena aquaplaning gitu, jadi sempat kayak gitu, kayak hampir nggak ke kontrol gitu ya, hampir nabrak. Jadi kita takut juga kan, ya udahlah, ini ban ini krusial banget soalnya dia yang menyentuh langsung dengan aspal kan. Ya sebenarnya sih ban Fortuner ya udah mulai kelihatan gundul ya, udah mulai kelihatan aus juga, jadi makanya kita ganti aja dah. Daripada ini lagi musim hujan ya serem aja, kalau udah aquaplaning kan fatal banget, bisa nabrak, hancur mobilnya gitu kan, bisa kecelakaan gitu kan. Ya udah mendingan ganti ban, kita mendingan preventif dulu. Oke, kita matiin mesin aja biar nggak berisik. Kita lihat bannya. Bannya itu Dunlop Grand Track juga sama, tapi dia ada logo PT dan tulisan AT25 yang kayak Pajero tuh di sini tipenya. Jadi sama sebenarnya, kembangannya juga sama persis, cuma beda di wallnya ini dia ada PT-nya di sini. Dan ukuran juga sama persis 265 60 R18 110H. Ya ini bannya kita belum pernah ganti dari baru. Kalau kita lihat ini YMH HR 1119, jadi minggu ke-11 tahun 2019. Ini di umur bannya udah sekitar berapa tahun ya? Kan 2023 sekarang. Minggu 11 ke Maret juga, jadi udah sekitar 4 tahun ya, 4 tahun pas. Dan kita kan beli mobil ini 2019 bulan Agustus ya, 8 Agustus kan bener ya. Jadi nggak nyampe kayak Pajero ya, Pajero kan pas setengah tahun. Kalau ini baru pakai berarti 3,5 tahun ya, belum nyampe 4 tahun. Bener nggak? Coba kalau salah itu kan matematika, soalnya panas banget ini, terik jam 3 ya. Ini kita lihat sebenarnya sih bannya tuh masih ada ulir-ulirnya ya, tuh masih ada ulir-ulirnya, cuma ini udah makan samping aja nih. Jadi semua ban di Fortuner itu makan samping. Kalau Pajero kemarin kan aman. Ini ban depan kiri juga jadi makan samping. Yang paling parah yang ban belakang kiri nih, ini parah banget nih, makan sampingnya banget. Jadi udah sampai aus banget kan, kelihatan nggak ya. Jadi ini makan samping banget tuh. Kode sisi sini belakang ya, sebenarnya sih karena makan samping aja kali ya. Kita pakai opposite racing stabilizer. Nah, yang paling mendingan tuh ban yang kiri belakang, kanan belakang kiri, belakang kanan ya, ban belakang kanan, sorry. Nah itu, ini paling merata nih, bisa paling bagus, jadi nggak makan samping juga, masih ada gerigi-geriginya, bandingin sama yang sebelah kiri tadi tuh. Habis kan, iya, jadi udah nggak ada geriginya sama sekali di sini. Nah makanya kita memutuskan untuk ganti bannya aja deh ya, biar safety first. Oke, kita langsung jalan ke bengkelnya aja. Kita nyalakan lagi. Oke, langsung ke bengkel aja ya. Nah jadi kita dalam perjalanan nih menuju ke toko bannya. Toko bannya tuh di daerah Sunter ya, Kemayoran ya, lewat Kemayoran nih kita lagi lewati sini nih. Dan ya berarti selisih kilometer antara
Pajero. Kalau itu sekitar berapa ya, hampir 10.000 ya, 8.000-an selisihnya, selisih kilometer bannya waktu kita ganti bannya ya, itu sekitar 8.000. Jadi kalau di F1 tuh bahasanya manajemen ban ya, atau apa ya sebutnya, kalau salah lupa. Manajemen bannya lebih bagus Pajero ya. Ya karena ini ganti lebih cepat ini kemakan bannya. Ya mungkin karena nggak tahu juga ya kenapa ya. Pertama kan beda kode juga ya, itu ada PT-nya, kode PT. Mungkin nggak tahu itu logonya. Kalian ada yang tahu nggak itu kenapa ada, kalau di Voter ada PT-nya. Sedangkan kalau di Pajero itu cuma AT25 aja gitu kan. Nah itu nggak tahu. Padahal kembangnya sama. Nggak tahu juga itu kenapa ini jadi kita lebih cepat harus ganti. Dan mungkin alasan yang lain juga karena kita jadi lebih suka nikung nih pakai Fortuner nih. Karena kalau kita lihat ya, bannya itu makan luar semua rata-rata, makan sisi luarnya ban. Nah kan kalau kita nikung, otomatis sisi luar bannya kan yang kena, yang paling kena bekerja berat lah. Nah karena kita udah pasang stabilizer di opposite racing ini, jadi lebih stabil kan mobilnya. Jadi kalau nikung kecepatan tinggi tuh enak gitu kan, gitu. Jadi bahasa pede aja kan kalau nikung. Nah mungkin jadi bannya cepat habis gara-gara kita suka nikung kenceng gitu ya, sampai bunyi cicit gitu. Ya makanya ini setelah ganti ban ya harus pelan-pelan aja deh kalau nikung, meskipun udah pakai stabilizer. Soalnya jadi ternyata lebih cepat boros ya bannya, bahkan samping. Ya nggak apa-apa. Ini udah waktunya juga sih ya, umur ban kan sekitar 4-5 tahun ya. Kilometernya 50.000 ya udah oke lah ya mestinya. Atau buat kalian gimana? Otostyle Yokohama. Oke, kita coba lihat ya. Kita coba nego dulu. Setelah tanya-tanya, akhirnya kita memutuskan untuk mengganti ban yang berbeda dari bawaannya. Kita pilih Yokohama Geolandar AT G015 dengan ukuran 265/65R18. Jadi penasaran nih seperti apa ya nanti penampilannya. Oh iya, karena kita ganti model ban, makanya kita langsung ganti ke 4 bannya. Setelah nego-nego langsung aja dieksekusi. Pertama-tama mobil dipindahkan dulu ke tempat yang tersedia. Lalu laknat step ban dikenakan, didongkrak dan ban dilepaskan. Selanjutnya menggunakan mesin, ban dan velg dilepaskan. Oke, ini dalamnya kayak gini ya, ternyata rem ini karatan. Ini juga karatan, cuma ini karena sering kekikis jadi halus. Kenapa kasar begini ya? Apa nggak rata kah? Masih dibubut dong. Ini shocknya juga belum pernah ganti, masih bawaan semua. Setelah dipasangkan petil baru dengan menggunakan mesin, ban baru dipasangkan ke velgnya. Lalu diisi angin dan dibalancing serta spurring. Oke, jadi ini kita udah di rumah lagi nih. Ini udah keesokan harinya. Karena waktu itu kita kelar pasang bannya udah keburu sore malam gitu ya, udah gelap. Jadi kamera udah nggak bagus, makanya kita lanjut lihat lebih detailnya sekarang nih. Nah, so far kita pakai ban ini itu surprisingly sunyi ya, senyap ya. Karena ini kan bannya kita ganti ban AT ya, jadi Altiran, jadi permukaannya tuh agak sedikit lebih kasar. Ini AT kasar ya istilahnya. Jadi biasa kalau AT kasar atau MT bahkan itu buru-buru berisik kalau di tol. Kayak ngung, ada suara ngung gitu kan. Nah, kalau ini karena mungkin AT kasar tapi agak sedikit rapet masih tekstur bannya. Jadi dia tuh sunyi sih, senyap kalau di tol gitu ya. Jadi masih aman, kalau enggak ganggu banget sih. Sekarang kita langsung lihat lebih detail ya mengenai bannya. Ini kita lihat. Nah, ini bannya dia. Udah keganti ya. Kita ganti ban baru. Ganti ban yang brand dan tipenya berbeda. Speknya juga agak sedikit berbeda. Bisa kalian lihat sendiri, ini agak lebih tebel ya dari bawaannya. Sebelumnya Dunlop AT25. Ini kita gantinya Yokohama Geolandar AT G015. AT itu Altiran ya. Sebenarnya sebelumnya tuh juga Altiran ya, tulisannya ada AT-nya juga, tapi kalau Dunlop AT25 tuh
AT-nya agak AT halus, kalau ini AT kasar. Jadi lihat ya, kembangannya agak sedikit lebih kasar, ya kan? Tapi masih agak rapet sih, makanya dia nggak terlalu berisik kalau di tol. Lebih kasar-kasar dikit lah kalau kalian lihat detail. Dan ini lebih tebal karena ukurannya tuh agak sedikit berbeda. Lihat ya, ini 265 R18. Ininya sama tebal, lebarnya ini kan 265 ya. Lebar tapaknya itu 265. Jadi sama masihan. Yang berbeda itu di angka ininya nih, angka 65-nya ini. Kalau yang sebelumnya itu 60. Jadi ini 65. Angka ini tuh angka aspek rasio ya, ketebalan bannya ini secara overall. Jadi 65%. Kalau nggak salah seperti itu ya. Koreksi di komen ya kalau ada salah. Jadi dia agak sedikit lebih tebal 5%. Ini ketebalan ininya, dagingnya ini. Nah, 5% itu kalau aku cek di data ya, dia lebih tinggi. Jadi mobilnya lebih tinggi 2,6 cm, 26 mm. 26 mm, jadi lebih tinggi, dan makanya ini juga lebih padat jadinya. Dan kalau di sini R ini radial, 18 itu ringnya, dan ada berbeda juga di sini nih. 114H. 114 ini payload ya. Jadi beban maksimal yang bisa ditanggung oleh satu ban ini. Kalau yang Dunlop AT25 itu yang sebelumnya itu 110. Jadi ini bisa lebih menahan beban lebih banyak ya. Jadi kalau bawa muatan full itu lebih kuat ya. Bedanya sih kalau aku cek sih, dia itu kalau yang 110 tuh 1060 kilo. Jadi kalau yang ini 1180 kilo. Jadi selisih 120 kilo ya untuk payload bannya, setiap bannya ya. Jadi kalau ada 4 kali 4 aja tuh bisa 4 ton kan. Dan makanya berarti selisihnya 120 kilo. Dan H ini tuh, ini speed rating ya kalau aku baca-baca. Jadi ban ini kalau H-nya ini sama ya, sama dengan yang sebelumnya Dunlop AT25. H ini berarti dia bisa top speednya yang aman ya, itu di angka 210 km per jam. Jadi ya bisa lari top speed masih aman gitu kan. Makanya kuncinya penting juga di sini. Biasanya kalau ban MT itu dia atau makin kasar, dia top speednya makin berkurang sih, maksudnya yang direkomendasikan ya. Tapi ya mobil ini mentok-mentok paling 180 ya kita pernah bawanya. Ya 190 mungkin ya. Ya jadi nggak bisa 200, kayaknya agak susah ya. Atau nggak bisa juga kali, udah mentok. Soalnya speedometernya juga cuma sampai 200. Nah, karena bannya ini lebih tebel atau lebih tinggi 2,6 cm tadi, maka bacaan speedometernya itu agak sedikit beda dari aslinya ya. Kalau aku baca-baca sih, nanti speedometernya itu lebih cepat 3,3% aslinya dari bacaannya. Misalnya kita lari 100 nih di angka jarumnya ini, nanti tuh actual tuh nambah 3,3% lagi. 3,3% lagi, jadi sekitar kalau 100 berarti 3%-nya kan 3 km per jam ya. Jadi mesti actualnya 103,3 gitu ya. Nah, itu sih yang nggak terlalu kentara ya, cuma 3,3%. Jadi ya udahlah, masih aman. Jadi kita lari 100 bisa lebih cepat. Tapi sebenarnya ya kalau aku cek ya, kita bandingin dengan GPS WAC atau GPS Maps gitu, dia itu selalu lebih lambat. Selalu bacaannya ini kecepatan 5 sampai 10 km per jam ya. Jadi kalau di WAC itu masih sekitar 90, ini udah 100. Emang rata-rata sih speedometer mobil itu ya, rata-rata itu nggak akurat memang. Kalau aku sih lebih percaya data GPS ya, karena GPS kan pakai positioning system gitu kan. Kalau ini kan pakai sensor gitu ya. Atau sih kalau aku lebih percaya GPS punya sih. Kalau kan lebih percaya speedometer mobil atau GPS. Nah, jadi harusnya lebih mendekati akurat nih, karena ya ini kan agak kecepatan ya kan. Ya bawaannya ya. Jadi harusnya makin mendekati akurat ya. Kalau nggak salah ada error 5% speedometer bawaan. Nah, jadi lebih ngisi tuh gitu ya, bannya lebih padat jadinya tuh lebih padat ya kan. Jadi
ini sama ininya lebih padat, lebih ngisi aja sih. Jadi lebih mantap, lebih maco gitu kan. Dan juga tapi ada kendala ternyata. Kemarin pas kita coba belok ternyata itu gasruk dong. Jadi ini ditebelin 2,6 cm fendernya Fortuner ini mentok dia. Jadi sininya nih kalau kita belok, pas belok ya terutama itu mentok sininya. Kalau ban ini belok ban kanan kalau pas belok kiri, kalau ban kiri pas belok kanan. Ini ada videonya nih, kita lihat videonya dulu deh. Nah mentok kan. Jadi kayak gasruk gitu pas kita belok ke kanan ya kalau ban kiri ini. Ya jadi agak gasruk nih ujung sini. Nah tapi sekarang kita udah kikis dikit, udah balik lagi ke bengkelnya kemarin, jadi udah di setting lagi, jadi aman sekarang sih. Jadi sekarang seperti ini nih setelah dikikis. Lihat deh, yang mentok hanya yang depan aja, kalau sisanya sih masih aman. Kolong yang belakangnya juga masih aman. Jadi yang perlu di adjust cuma di ujung sininya doang. Ini karena pakai body kit juga sih, karena ini tipe yang TRD ya. Kalau yang VRZ sih harusnya dia nggak ada tambahan sampai sini ya, jadi lebih luas lagi areanya seperti itu. Atau deh kalau yang GR yang baru, mode baru gimana juga ya, jadi agak lebih tinggi itu tampilan overall ya, karena ini lebarnya sama, masih sama aja. Untuk sampingannya nih pasnya, jadi agak sedikit masuk ke fender masian, karena makanya mesti ganti velg sih ya. Wah udah hujan ya, mungkin itu sih yang perlu jadi concern ya kalau kalian ganti ban yang beda ukurannya ya. Tapi sih so far ya kita ya mau gimana. Ya tapi karena kita udah ganti ya udah sekalian, soalnya ini lebih tebal berarti lebih awet dan lebih empuk ya halusnya dari aslinya. Ya lebih empuk sih, berasa lebih, ini cuma berasa lebih tinggi aja gitu juga sedikit, 2,6 cm. Lumayan tuh kan naikin ground clearance. Apalagi kita suka road trip, suka touring, itu cocok banget tuh buat jalan. Kayak kemarin tuh yang Pajero jalannya begitu, harusnya kalau pakai ban ini lebih enak lagi nih, lebih dapat grip dan lebih tenang, lebih nggak was-was. Aja seperti itu ya. Nah untuk habisnya kemarin kita ganti itu di Autostyle itu satu bannya kena 2,8 juta. Jadi 4 ban dikali 4 aja jadi 11,2 juta. Itu udah termasuk balancing, ganti pentil, sama sporing. Jadi udah satu paket juga sih, kayak waktu ganti si ban Pajero ya. Cuma ini berarti harga bannya dengan ban bawaannya OEM itu yang 2425 itu selisih hampir sejuta ya, 900.000. Ya buat kalian gimana? Ya katanya sih harusnya bisa lebih awet sih ini. Ya buat kalian gimana? Worth it gak tuh ganti ban lebih mahal, tapi dapat brand Jepang ya, Yokohama. Ya Dunlop juga brand Jepang sih ya. Ya udah, jadi gitu aja. See you in the next video. Cus.